chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, saat hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk datang di hadirat-Nya. Mari untuk sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Allah kita Allah yang setia. Dia yang memulihkan hidup kita. Dengan apakah kita membalas segala kebaikannya? Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kembali kita pujikan lagu ini. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu
Mari kita berdoa. Bapa, saat ini, saat kami bisa datang di hadirat-Mu hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk segenap perlindungan dan penyertaan-Mu selama hidup kami ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami untuk datang di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami masih sering terselip dosa, masih sering kami melakukan hal yang mendukakan hati-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyertai persekutuan kami, mulai dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Amin. Kami mau berkumpul di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah di hadirat-Mu. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian untuk memujikan lagu Api Kemuliaan-Mu. Kami berkumpul, kami Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
kasihan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk berdoa sejenak. Mari kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Pimpinan Tuhan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam rumah tangga kita. Kita bersyukur pada Tuhan atas berkat dan pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur saat Engkau masih memberkati setiap kami. Engkau masih memberikan kecukupan bagi setiap kami. Engkau masih memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, kami mau mengucapkan syukur hanya bagi-Mu untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap mempunyai hati untuk mau senantiasa hanya bersandar pada tangan-Mu yang kekal. Biarlah kami mau tetap menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam masa yang seperti ini, mungkin banyak dari kami yang mengalami kesulitan. Tapi ya Tuhan, kami mengucap syukur saat Engkau masih memberikan kecukupan kepada setiap kami. Masih memberikan satu kehidupan yang bisa kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tangan-Mu senantiasa memegang setiap kami, dan biarlah setiap kami mau hanya bersandar pada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita tetap berdoa agar Tuhan tetap memakai kita untuk terus membagikan dan memberitakan bagi orang-orang yang di sekeliling kita, secara khusus bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami juga mau bersyukur saat kami sudah mengenal Engkau, kami sudah mengetahui keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah di setiap keseharian kami, saat kami bekerja, saat kami melakukan segala kegiatan, biarlah kami bisa melakukan semuanya dengan bijak. Dan Tuhan, biarlah saat Engkau menaruh orang-orang yang belum percaya di sekitar kami bisa bersikap dengan baik dengan mereka. Dan Tuhan, biarlah saat Engkau menaruh mereka di sekitar kami bisa menjadi terang bagi mereka, dan agar mereka bisa mengerti bahwa keselamatan hanya dari Engkau saja Tuhan. Biarlah Kau yang memakai setiap kami, agar sungguh ya Tuhan kami bisa menjadi berkat bagi setiap saudara di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Aku dan Seisi Rumahku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita pujikan lagu ini.
dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini kita boleh kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk perenungan kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan, baik di rumah kami masing-masing maupun juga kami yang masih harus keluar bekerja di kantor kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali memberikan kami kekuatan. Bahkan ya Tuhan, tetap semangat untuk bersekutu, berdoa bersama pada malam hari ini. Tuhan, saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau boleh menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti bagian demi bagian ya Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan bagi kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah keluarga Kristen zaman now. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 hingga yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kita pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu,
Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan belajar terus untuk merenungkan kebenaran ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, Roh Tuhan membawa kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan keluarga di gereja kita GKA Agape ini, baik dalam ibadah hari Minggu maupun persekutuan doa Rabu malam, juga saudara di dalam PA hari Jumat malam, secara tidak langsung saudara terus-menerus mengajak kita untuk merenungkan bagian demi bagian kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan tema keluarga. Hari ini pun saudara, kita kembali merenungkan satu tema, yaitu keluarga Kristen zaman now. Nats yang tadi sudah kita baca bersama, yang diambil dari Yosua 24 ayat 15 sampai 24. Saudara, bagian firman yang kita bacakan bersama tadi, bagian ini merupakan pidato terakhir daripada Yosua. Karena tidak lama dia akan meninggalkan dunia. Yosua saudara sudah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua juga memimpin mereka menaklukkan bangsa-bangsa dan bahkan menuntun mereka masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita perhatikan saudara, setahap demi setahap daripada kepemimpinan Yosua. Yosua adalah seorang yang concern terhadap bangsa Israel. Karenanya saudara, sebelum dia meninggal, dia mengajak bangsa Israel untuk senantiasa mengingat semua yang Allah telah kerjakan bagi mereka. Mereka diingatkan dari awal di mana Allah memanggil Abraham saudara, yaitu ketika Abraham keluar dari kaum keluarganya. Di dalam ayat yang kedua, di dalam pasal yang sama, Yosua berkata saudara, kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi jelas saudara, Abraham memang lahir di tengah keluarga yang menyembah berhala. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan Allah mengambil Abraham dan menyuruh menjelajah ke seluruh tanah Kanaan. Saudara, melalui panggilan daripada Allah atas Abraham ini, Yosua secara tidak langsung ingin menunjukkan kepada bangsa Israel di akhir daripada perjumpaan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia mengingatkan dan dia juga menunjukkan bahwa mulai zaman daripada nenek moyang mereka, Allah sebetulnya sudah menjauhkan mereka dari penyembahan berhala. Dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Bahkan bukan hanya itu saudara, Yosua juga menceritakan bagaimana Allah membebaskan mereka, bangsa Israel dari Mesir. Memimpin mereka di padang belantara dan bahkan sampai mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan negeri ini tanpa mereka harus bersusah-susah. Kota-kota pun bukan mereka yang dirikan, tetapi mereka diam di dalamnya.
Juga kebun-kebun anggur dan bahkan kebun buah zaitun pun saudara, mereka tidak ikut menanam. Tetapi mereka menikmati dan bahkan makan hasilnya. Yosua saudara memimpin bangsa ini puluhan tahun. Yosua tahu sifat kepala batu daripada bangsa ini. Begitu juga saudaraku sekalian, hati yang bebal dan bahkan susah diajar. Yang maunya enak melulu. Begitu ada kesulitan, kerjaan mereka adalah memberontak, protes dan protes. Sedemikianlah bangsa ini saudara. Karena Yosua sangat khawatir. Setelah Yosua tidak ada atau meninggalkan dunia ini, bangsa Israel, bangsa ini akan acak-acakan. Inilah saudara yang membuat Yosua menantang mereka dan mengajak mereka untuk hidup lebih takut kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Tetapi saudara, Yosua mengerti bahwa manusia itu bukan robot. Manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Karenanya kalau kita ingat manusia pertama Adam dan Hawa, karena dikatakan diciptakan dengan kehendak bebas, Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Meskipun mereka waktu diciptakan tanpa dosa. Tetapi karena mereka mendapat free will, mereka boleh memilih. Sehingga saudara kita melihat ketaatan serta kesucian menjadi bernilai karena mereka bisa memilih antara mau patuh atau memberontak. Yosua mengerti saudara kebenaran ini. Maka dia berkata di dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Yosua memberikan pilihan. Terserah kamu. Terserah kamu. Tetapi disinilah saudara kalau kita lihat ketegasan dan gagasan seorang pemimpin juga termasuk peran sebagai pemimpin atau kepala dalam keluarga, yaitu sebagai seorang ayah. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, untuk orang lain, Yosua tidak dapat memaksa. Dia boleh mengarahkan, tetapi dia mengerti batasan dan tanggung jawabnya. Mereka masing-masing ada pemimpinnya. Setiap rakyat ada keluarganya. Setiap keluarga pun saudara ada kaptennya, istilahnya seperti demikian. Yosua sadar saudara, dia tidak bisa mengatur keluarga orang lain. Namun untuk intern rumah tanggaku, kata Yosua, aku adalah kepalanya. Akulah yang bertanggung jawab. Akulah pemimpinnya. Aku yang menetapkan. Maka Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara keluarga Kristen zaman now, zaman sekarang ini, zaman di mana setiap orang menuntut kebebasan atas dirinya masing-masing. Zaman di mana mungkin juga setiap anggota keluarga merasa memiliki kebebasan. Punya hak atas kebebasan yang dimilikinya. Apakah benar saudara? Keadaan ini menjadikan seorang kepala keluarga tidak punya hak atas keluarganya. Atas bagian dari anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tidak saudara. Yosua sebagai pemimpin atas keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya,
Dia tidak membiarkan anak-anak menjalani kehidupan ibadah menurut keinginan mereka sendiri. Yosua sadar bahwa dunia di mana dia hidup seperti di mana bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Saudara dapat melihat setelah masa Yosua, saudara, adalah zaman hakim-hakim. Perhatikan saudara, kitab Hakim-Hakim, bagian keadaan zaman itu di pasal terakhir. Ini adalah keadaan zaman hakim-hakim setelah Yosua. Pasal 21 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke bilik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dikatakan di bagian akhir saudara, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, dari peristiwa ini kita dapat melihat betapa kacaunya kalau tiap-tiap orang berlaku menurut yang dianggap benar dan baik. Tidak ada aturan, tidak ada yang mengaturnya. Apa yang aku mau lakukan, itu yang aku lakukan. Saudara, zaman di mana kita ada dan beribadah saat ini, khususnya di masa pandemi, zaman now, saat ini, sekarang ini saudara, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online, belum ibadah konvensional, yaitu belum secara onsite atau secara fisik saudara, seperti yang kita lakukan sebelum virus corona terjadi. Apakah beda antara ibadah online dan offline atau onsite ini? Tentunya tidak saudara. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, baik itu di rumah secara online maupun secara onsite, bukan berarti saudara, dengan ibadah di rumah, kita beribadah seenak kita. Kita bersikap santai-santai, sambil tidur-tiduran, sambil makan dan minum, sambil ngobrol, lalu sambil ber-HP, bahkan saudara mungkin diselingi dengan acara drakor dan lain sebagainya. Saudara, tidak demikian. Sekalipun kita di rumah, kita tetap menjalankan ibadah kita seperti berada di gedung gereja secara onsite saudara. Kita tetap dengan rasa hormat, dengan takut akan Tuhan menjalankan ibadah kita. Karenanya saudara, di sini kita melihat betapa pentingnya seorang pemimpin di dalam keluarga yang terus membawa dan mendisiplin bagian keluarganya untuk tetap bersama beribadah hanya kepada Tuhan. Di zaman yang sulit ini, tidak lain tidak bukan, seharusnya lah kalau kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang beribadah. Tidak ada tempat saudara yang aman di luar, tetapi ada tempat yang aman di dalam keluarga kalau keluarga itu takut kepada Allah. Hidup dengan urutan yang benar, yaitu menomorsatukan Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu anak-anak diajak ke sana. Kalau mereka dekat dengan Tuhan saudara, kita tidak takut melepas mereka di luar. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kelima
dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, di dalam surat 2 Timotius ini, Rasul Paulus secara tidak langsung memberitahukan akan situasi keadaan zaman akhir. Saudara, ini termasuk zaman di mana kita juga berada saat ini, saudara. Rasul Paulus pada saat itu mengingatkan murid yang dikasih oleh dia, yaitu Timotius. Situasi ini akan terjadi, tetapi saudara, Rasul Paulus sama sekali tidak meragukan akan iman daripada Timotius di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Situasi yang boleh dikatakan sangat menakutkan bagi banyak orang, bahkan orang tua, bagi bagian daripada anggota keluarga mereka masing-masing. Kenapa saudara Timotius tidak kuat? Rasul Paulus tidak khawatir dengan keberadaan daripada Timotius menghadapi orang-orang di akhir zaman ini, saudara. Timotius tidak meragukan iman daripada Rasul Paulus tidak meragukan iman daripada Timotius. Rasul Paulus tetap yakin bahwa Timotius adalah orang yang tetap setia di dalam hidup imannya. Kenapa saudara? Dia berkata di dalam ayat yang ke-15 pasal yang pertama, saudara. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi dan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Saudara, Rasul Paulus memberikan komentar tentang keberadaan daripada Timotius. Di tengah situasi yang sulit ini pun, Rasul Paulus tetap mengingatkan kepada Timotius akan iman yang dikatakan sudah menuntun dia kepada keselamatan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dan bahkan saudaraku sekalian, satu hal yang Rasul Paulus juga ingat, bahwa Timotius adalah seorang yang dari kecil sudah diajar untuk tetap setia dan beribadah hanya kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5, saudara, dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara lihat, mengapa Timotius saudara bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi rekan kerja Rasul Paulus, bahkan sampai dipercaya menjadi gembala sidang di Efesus. Mengapa saudara? Karena Timotius dari kecil dikatakan sudah mengenal Allah. Di mana dia mendapatkan didikan itu saudara? Di dalam keluarga. Omanya, yaitu dikatakan Ibu Lois, mengajar dia. Dan bahkan mamanya pun Yunike juga mengajar dia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita yang hidup di zaman yang susah ini saudara, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau terhindar saudara dari malapetaka dengan situasi dunia yang begitu mengerikan dan menakutkan ini saudara, kalau kita juga tidak mau melihat ketika kita
sudah berusia nanti. Anak-anak sudah dewasa. Dan bahkan saudara, mereka juga mungkin sudah berumah tangga. Kita tidak mau melihat mereka mengalami bencana saudara di dalam keluarga mereka. Maka saudara ingatlah, hari ini, mulai hari ini saudara, kita harus menjadi keluarga yang beribadah. Keluarga yang memiliki sikap ibadah yang benar. Saudara mungkin ingat beberapa minggu yang lalu saudara, Pendeta David Kosasi sudah menyampaikan satu statement yang begitu mungkin bisa kita ingat. Sikap kita saudara di dalam kita beribadah sebagai anak Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu dengan 3 huruf saudara. ATM. Bukan ATM saudara yang kita selalu pakai untuk mengambil uang atau mentransfer uang saudara. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa di sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ketika menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan, maka kita senantiasa mau mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan saudara, bukan hanya kita mengakui atau akui Tuhan saudara di dalam seluruh keberadaan hidup kita, tetapi kita juga hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Bahkan kita juga memuliakan Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau tidak kita lakukan semuanya ini, maka saudara sekalian, kita dapat melihat kehidupan anak-anak seperti yang digambarkan oleh Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima ini. Saudara, anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua, mereka tidak menganggap saudara dan saya sebagai orang tuanya pada saat mereka sudah dewasa. Bahkan saudaraku sekalian, akan terjadi pada masa anak-anak pun saudara, khususnya di masa depan mereka, termasuk juga anak-anak di dalam keluarga Kristen saudara, yang tidak menjadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang beribadah. Maka saudara, peristiwa yang terjadi di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan sampai yang kelima ini, saudara, kita akan hadapi semua di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Karena itu saudara, marilah kita terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, kita tetap ingat membawa keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, keluarga di dalam jemaat kita ini juga termasuk, boleh dikatakan banyak yang keluarganya masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. Sebagai papa dan mama, harus menjadi orang tua yang beribadah. Kalau papa, mama juga terhadap Tuhan bersikap sembarangan dan tidak hormat, bagaimana mengharapkan anak-anak itu tidak sembarangan kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan? Secara khusus saudara, di saat pandemi ini, kalau kita sebagai orang tua di dalam beribadah tidak menjadi teladan, tidak memberikan satu sikap yang benar, bersikap semena-mena, sekalipun di rumah beribadah, tidak menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana takut kepada Tuhan, dan bagaimana mentaati firman Tuhan. Seperti pepatah berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru saudara oleh anak-anak kita. Karenanya saudara, orang tua harus menjadi dan membawa
keluarga beribadah kepada Tuhan dan menjadikan seluruh anggota keluarganya menyembah Tuhan dengan benar, dengan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yosua pasal 6 saudaraku sekalian, ayat yang keempat sampai yang ketujuh berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, firman ini jugalah yang kiranya boleh terus menjadi ingatan bagi kita. Mengajak anak-anak untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Terus saudara jalankan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan tuntunlah anak-anak sekalian kepada kebenaran firman Tuhan. Dan terus bawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Dan menghormati Tuhan, mengakui Tuhan, dan juga hidup memuliakan Tuhan. Seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah diberitakan bagi kami. Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan Kau yang boleh menuntun kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kepala keluarga, orang tua yang Tuhan percayakan ada di dalam hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan, biar Engkau mampukan kami, tolong kami Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kami boleh menjadikan keluarga kami adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang memiliki sikap yang benar di dalam beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan bahkan senantiasa ada di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah lewat perenungan firman Tuhan, ketika Yosua ya Tuhan mengambil satu tekad dan inisiatif membawa keluarganya untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kami pun ya Tuhan, di dalam bulan keluarga ini, ketika kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kami terus ya Tuhan bertekad di hari-hari ke depan, membawa seluruh keluarga kami, seisi keluarga kami, untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami mohon suara Roh Tuhan terus berbicara bagi kami dan menuntun kami dan perjalanan hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga umat-Mu ya Tuhan, biar terus boleh berada di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan lagi lagu Aku dan Seisi Rumahku. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu datang
kepala rumah ini. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap kita di tengah pergumulan kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kehidupan keluarga di masa yang sulit pun bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan saat Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, biarlah di masa sulit ini pun Engkau bisa memakai kami dan keluarga kami agar bisa menjadi terang bagi kehidupan di sekeliling kami. Tuhan, kami yakin saat Engkau menaruh kami di suatu tempat itu bukanlah suatu kebetulan, tapi ada rencanamu di sana. Ada rencanamu bagi setiap kami agar bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Pakailah kami ya Tuhan agar bisa menjadi alat-Mu sampai bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa. Di dalam menghadapi zaman sekarang ini, banyak tantangan yang diperhadapkan bagi keluarga kita. Karenanya penting sekali bagi didikan kerohanian agar kita bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa bagi setiap orang tua agar sedini mungkin bisa mengajarkan kerohanian, pertumbuhan rohanian ini bagi anak-anak mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk segenap orang tua ya Tuhan di masa sulit ini. Banyak sekali tantangan ya Tuhan bagi keluarga. Tuhan, biarlah setiap orang tua, segenap orang tua yang mempunyai anak sungguh bisa mendidik anaknya dengan baik, dan agar ya Tuhan sungguh anak-anak di zaman mendatang ini pun bisa tetap mengetahui dan mengenal Engkau, percaya bahwa Engkau itu adalah juru selamat bagi setiap mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati segenap orang tua, Engkau yang memberikan kebijaksanaan bagi setiap mereka, agar sungguh ya Tuhan, anak mereka bisa mendidik segenap anak dengan baik. Kami menyerahkan segenap keluarga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk kehidupan keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Kita doakan agar tetap memancarkan kehidupan Kristus dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Kristen lainnya. Dan bahkan bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Biarlah melalui keluarga kita, mereka boleh melihat Kristus di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap keluarga kami berdoa, mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk segenap keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan bisa tetap memuliakan Engkau di masa ini, dan biarlah kami tetap bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat. Dan kami juga
mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan keluarga-keluarga yang belum mengenal Engkau. Biarlah Engkau yang senantiasa memakai kami agar kami bisa membawa mereka kepadamu. Mengenalkan Engkau, bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Untuk yang keempat, kita juga berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan berkat-Nya, renovasi gereja kita bisa berjalan dengan baik. Kita tetap doakan untuk renovasi yang masih berlangsung, agar Tuhan tetap memberkati dan melindungi segenap tukang yang bekerja, dan memberikan hikmat kepada mandor yang mengawasi, dan juga agar jalannya renovasi bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan renovasi gereja ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah renovasi ini bisa berjalan dengan baik. Di masa ini banyak hal yang harus dilakukan di dalam gereja untuk pemasangan alat-alat protokol kesehatan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati jalannya pengerjaan ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat Engkau masih memberikan kecukupan untuk pembangunan gereja ini, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami menyerahkan renovasi gereja ini ke dalam tangan-Mu, agar sungguh gereja kami pun bisa menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk kehidupan kerohanian segenap jemaat GKA AGP. Kita mau doakan bagi gerakan doa maupun gerakan membaca Alkitab dan PA-PA yang diadakan. Biarlah melalui gerakan ini semakin banyak jemaat yang rindu untuk berdoa dan membaca firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat Engkau memberikan wadah bagi setiap kami melalui gerakan membaca Alkitab dan gerakan berdoa. Tuhan, biarlah melalui gerakan ini setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu bisa sungguh bertumbuh ya Tuhan. Sungguh bisa lebih dekat dengan Engkau, lebih mengenal Engkau, bahkan mengenal apa yang Kau inginkan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami juga mau senantiasa terus belajar, mau senantiasa berelasi dengan Engkau ya Tuhan, agar kehidupan kami pun senantiasa bergantung padamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selanjutnya kita juga mau berdoa bagi jemaat GKA AGP, bagi kesehatan tubuh jemaat GKA AGP. Kita mau tetap doakan Ibu Tan Jaiju, Ibu Santi, Bapak Irawan, dan saudara-saudara kita yang lainnya. Kita mohon Tuhan menjamah dan memuliakan mereka. Doakan juga untuk jemaat lansia di masa tua agar mereka tetap sukacita dan bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami mau tetap mendoakan Ibu Tan Jaiju, Ibu Santi, dan Bapak Irawan. Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan mereka, Engkau yang mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, memberikan mereka kesembuhan, menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan segenap jemaat lansia agar Engkau yang senantiasa memberikan sukacita pada mereka dan agar mereka bisa tetap menjadi berkat di masa tua mereka. Biarlah ya Tuhan mereka tetap mau bergantung hanya pada tangan-Mu, tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan akhir pekan. Kita mau menyerahkan persekutuan pemuda, KU, sekolah minggu maupun kebaktian remaja ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan pelayanan akhir pekan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati segenap pelayanan yang dilakukan. Engkau juga yang memberkati segenap penatalayan yang melayani, agar sungguh ya Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan ini kami pun bisa mendapat berkat. Dan Tuhan, biarlah melalui setiap wadah yang ada, kami sungguh-sungguh bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang terakhir, kita mau berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Saya mengajak setiap kita untuk berdiam diri, kita mau berbicara sama Tuhan, menyerahkan segenap pergumulan kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang tahu ya Tuhan, segenap pergumulan setiap kami. Engkau yang tahu dan Engkau yang memberikan satu jalan keluar untuk setiap kami. Tuhan, kami tanpa diri-Mu, kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Maka itu kami mau bergantung hanya kepada tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segenap pergumulan kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Tuhan, kami juga menyerahkan segenap doa kami yang tadi kami sudah doakan. Tuhan, biarlah Engkau yang menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur saat Engkau sudah memberkati persekutuan kami mulai awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati setiap kita.